Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita, kegembiraan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 yang kita peringati hari ini. Dalam rangka itu, saudara sekalian, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Bilangan pasal 33 ayat 52, demikian. Maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Nah, saudara sekalian, saya akan bacakan juga dari terjemahan Alkitab, terjemahan baru 2. Ada kata yang sedikit berbeda tetapi sebenarnya maksudnya sama. Kamu harus menghalau semua penduduk negeri itu dari hadapanmu dan menghancurkan segala batu berukir milik mereka. Kamu harus juga menghancurkan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan semua tempat pemujaan mereka. Merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudaraku, demikianlah seruan hampir terdengar di seluruh antero bangsa Indonesia hari ini. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kegembiraan yang besar. Di mana-mana perayaan mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Yang tahun ini secara istimewa dirayakan di ibu kota Nusantara yang pertama kali dan dilaksanakan di berbagai tempat di mana masyarakat Indonesia penuh antusias merayakan hari kemerdekaan di hari ini. Saudara sekalian, demikianlah bagaimana kebahagiaan yang terpancar dari seluruh masyarakat Indonesia merayakan hari kemerdekaan. Momen bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia saat secara resmi di depan mata dunia Soekarno-Hatta menyerukan dan harus mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, 79 tahun lalu. Sejak saat itu tugas kita sebagai rakyat mendiami tanah air Indonesia dengan bebas, dengan merdeka, tanpa campur tangan dari pihak lain. Harus berperan memaknai hari kemerdekaan tersebut dari waktu ke waktu. Masih banyak ancaman dari dalam dan luar negeri yang harus dicegah demi mempertahankan kemerdekaan tersebut. Di samping pencegahan, ada tindakan nyata dan kontribusi dalam memajukan bangsa lewat pembangunan dalam sektor industri, pendidikan, ekonomi sosial, dan lain-lain. Keberhasilan untuk merebut dan menduduki tanah Kanaan merupakan bentuk proklamasi kemerdekaan tersendiri bagi bangsa Israel setelah berjuang mencapai tujuan 40 tahun lamanya. Berbagai tantangan dan kesulitan telah mereka lewati sampai akhirnya mereka tiba di tanah perjanjian, di tanah yang Tuhan berikan dengan bebas untuk mereka huni, tempat mereka akan hidup bersama dengan seluruh generasi keturunan mereka. Saudara sekalian, setelah menduduki negeri Kanaan, rupanya masih harus memperjuangkan kemerdekaan itu. Perintah Tuhan jelas menghalau semua penduduk negeri itu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka dan memusnahkan segala patung tuangan sembahan mereka. Saudara, mengapa? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, penduduk Kanaan yang menyembah berhala harus dihalau dari negeri Kanaan dan menumpas berhala sembahan mereka. Sebab kemerdekaan Israel bertujuan agar memelihara kemurnian penyembahan mereka kepada Allah, sehingga segala sesuatu yang berpotensi menghalangi penyembahan yang tulus kepada Tuhan harus dihancurkan. Tujuan Allah memerdekakan Israel supaya mereka berdiam di negeri yang aman dan tentram dalam kepemimpinan Allah sendiri. Karena itu segala bentuk yang akan mencemari hubungan mereka dengan Allah haruslah dijauhkan. Kedua, membagi-bagikan negeri itu sebagai milik pusaka yang tidak boleh menjadi milik orang lain. Sebab tanah itu adalah tanah yang kudus bagi Allah. Mereka harus diami tanpa gangguan dari bangsa lain dan memiliki daerah yang Tuhan sudah beri.
Dan ini berarti bahwa mereka harus mempertahankan setiap jengkal tanah yang Tuhan anugerahkan kepada mereka melalui pembagian suku-suku dan setiap kepala-kepala keluarga sesuai perintah Tuhan. Dengan tujuan semua daerah teritorial milik Allah harus dijaga sebagai tempat untuk memuliakan Tuhan. Saudara sekalian, belajar dari hari kemerdekaan Israel dalam teks ini, kita belajar bahwa tujuan Allah menganugerahkan kemerdekaan sesungguhnya adalah supaya semua rakyat berdiam dengan tenang, memuliakan hanya Tuhan saja, dan memaknai kemerdekaan itu dengan menjaga semua umat di seluruh wilayah menikmati hidup dengan tenang di dalam penyertaan Tuhan saja. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi, tugas kita sebagai bangsa yang merdeka, yang saat ini sedang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Mari kita mencoba bertanya kepada diri kita sebagai warga negara yang baik, apa peran yang telah saya sumbangkan untuk keutuhan negara Republik Indonesia, untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia, mulai dari diri saya, di tingkat apa yang bisa saya kerjakan, mengusahakan keamanan, ketertiban, dan bertanggung jawab penuh untuk semua tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Tentu saudara sekalian, kita dianugerahi tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam masyarakat. Apapun itu adalah bagian yang Tuhan berikan kepada kita untuk berperan di dalam mengisi kemerdekaan ini, agar semua warga negara Indonesia mulai dari kita, lingkungan kita, memiliki kebebasan untuk hidup di hadapan Tuhan, menyembah dan memuliakan Dikau. Saudara, kadang-kadang kita sendiri belum merdeka oleh karena masih banyak hal yang menghantui kita dan mengganggu kemurnian ibadah kita, sehingga hati kita tidak sepenuh-penuhnya bebas untuk memuliakan Tuhan. Kadang-kadang tanpa sadar kita punya berhala-berhala yang mengikat diri kita, sehingga kita tidak bisa seutuhnya mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, mari kita hidup dengan rasa syukur di negeri karunia Tuhan ini, mengisinya dengan hidup memelihara hubungan dengan Tuhan dan kemurnian percaya, sembah, dan memuliakan Dia saja. Marilah kita menjaga kemerdekaan dengan saling menjaga, saling melayani, saling memberkati, agar dapat hidup dengan tentram dan tenang bersama di negeri yang Tuhan sediakan bagi kita. Salam merdeka, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79. Dirgahayu. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia, kami umat-umat-Mu ikut berbahagia dan bersuka cita atas anugerah Tuhan. 79 tahun lamanya Tuhan sudah memelihara bangsa ini dan memberikan kami kebebasan dan kemerdekaan untuk mengatur diri kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh kegembiraan, sukacita, dan damai sejahtera yang sedang dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, juga semua pemerintah dan semua warga. Biarlah kami bersama-sama menaikkan ucapan syukur yang sama kehadirat Tuhan yang telah menganugerahkan kebebasan ini kepada bangsa kami. Lebih daripada itu, sembari kami bersyukur kepadamu, tolong ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk mencoba melihat diri kami dengan baik, peran serta apa yang telah kami berikan bagi bangsa dan negara ini, agar kami bersama-sama memikul tanggung jawab sebagai elemen masyarakat, mengusahakan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami melalui tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami doakan supaya pemerintah kami terus bekerja dengan baik. Secara khusus kami mendoakan pemerintahan transisi yang sebentar lagi akan ada pelantikan presiden yang baru dan wakil presiden yang baru saja terpilih untuk memimpin bangsa kami 5 tahun ke depan. Kami berdoa supaya semua prosesnya berjalan dengan baik sampai pada acara pelantikan, dan kemudian Bapak Prabowo dan Bapak Gibran akan melaksanakan tugas tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini. Karuniakanlah hikmat kepada mereka dan bijaksana kepada mereka, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang memihak kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang perbedaan-perbedaan suku, agama, ras
yang ada. Kami doakan supaya kami semua semakin sejahtera di dalam kepemimpinan mereka. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk pemerintahan Bapak Joko Widodo dan wakilnya serta aparatur negara yang sudah bekerja 5 tahun ini. Terima kasih untuk berbagai kebaikan, kemajuan yang mereka sudah kerjakan untuk bangsa dan negara Indonesia dan kami sudah menikmatinya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semuanya. Biarlah Bapak Presiden Joko Widodo diberikan anugerah ketenangan batin oleh Tuhan setelah purna tugas memimpin bangsa ini 10 tahun lamanya. Kami doakannya Tuhan supaya semua yang belum sempurna dikerjakannya di tangan Prabowo akan menjadi semakin baik demi keutuhan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan sungguh hari ini atas segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kami secara pribadi, sebagai keluarga, sebagai masyarakat dan seluruh bangsa Kesatuan Republik Indonesia. Dengarlah doa ucapan syukur kami ini Tuhan, sambil kami menyerahkan diri dalam tangan pimpinan Tuhan, agar kami semakin bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Selamat merayakan 17 Agustus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.